Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 296, Menghukum Brett. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Victoria mengundurkan diri sebagai Presiden Perry Express? Jabatan sebagai Presiden Perry Express merupakan hadiah dari Jordan untuknya, dan itu merupakan bentuk cinta dan usaha Jordan untuk menebusnya. Mengapa dia? Pada titik ini, Jordan tiba-tiba menyadari bahwa Brett tidak bicara seenaknya. Mungkin saja itu benar. Jordan segera menelepon Emily. Karena dia bisa menghubungi Emily lewat telepon, itu berarti Emily tidak sedang naik pesawat saat ini dan juga tidak memblokir nomornya. Namun, setelah telepon itu berdering beberapa kali, Emily tetap tidak menjawab. Jordan sangat keras kepala, jadi dia bersikeras menelepon Emily sampai dia mengangkatnya. Namun, setelah menelepon beberapa kali, Emily tetap tidak mengangkatnya. Akan tetapi, Emily mengirim pesan teks kepada Jordan selama jeda waktu tersebut. Kontennya adalah, "Berhenti menelepon. Kakakku ingin aku berhenti berbicara denganmu mulai sekarang." Jordan dengan panik mengedit teks tersebut dan membalas, "Emily, aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan kepadamu. Apakah Victoria benar-benar akan menikah dengan Russell?" Tak lama kemudian, Emily menjawab, "Ya." Dalam sekejap, Jordan merasa seolah-olah dia akan pergi dari surga ke neraka. Dia akhirnya berhasil mengatasi tekanan emosional akibat dikhianati Hailey dan merasakan kegembiraan memiliki seorang putri setelah bersatu kembali dengan Lauren. Dia sangat bersemangat beberapa hari terakhir. Namun, dia menerima pukulan berat sesaat sebelum dia hendak meninggalkan ibu kota. Victoria adalah wanita yang paling dicintai Jordan, dan pengkhianatannya membuat Jordan merasa 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih buruk daripada pengkhianatan Hailey. Hailey adalah wanita materialistis yang telah menikah dengan Jordan selama 3 tahun tanpa membiarkan Jordan berhubungan intim dengannya. Selama pernikahan mereka, dia bahkan mengejek dan mempermalukan Jordan sepanjang waktu. Saat Jordan tidak punya uang, Hailey akan langsung berselisih dengannya. Namun, Victoria berbeda. Saat Jordan terpuruk dan terpuruk, Victoria tetap bersedia mendampinginya, dan bahkan mengatakan bahwa ia bersedia menjadi pengemis bersama Jordan di New York City. Bahkan ketika Jordan melakukan tes paternitas anak kembar Hailey sebelumnya, Victoria menghibur Jordan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu mencintainya, bisa begitu saja menikah dengan pria lain? Hehehe, gimana? Aku nggak salah kan? Tanya Brett sambil tertawa senang. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa Jordan sudah sangat marah saat itu. Wah! Jordan meninju wajah Brett, mencengkeramnya dengan kuat, lalu berseru dengan marah, "Brett Howard. Kau dalang semua ini. Setelah tidur dengan Hailey Camden, kau malah mempermainkan Victoria, ya. Aku akan membunuhmu sekarang." "Jangan." Lauren buru-buru memohon belas kasihan dari Jordan. Brett berkata dengan sangat kesal, "Apa hubungannya denganku? Aku belum pernah bertemu Victoria sebelumnya." Sebelumnya, Brett memang berencana untuk menanggung kesalahan dalam masalah ini. Jika Jordan bertanya apakah dia ada hubungannya dengan masalah ini, Brett akan mengakuinya. Namun, ekspresi Jordan sekarang terlalu menakutkan, dan bahkan Brett mulai merasa takut. Lauren dengan panik menasihati, "Jordan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Brett. Kau tahu betul karakter Nona Clarke. Dia tidak akan pernah menyerah pada ancaman atau godaan. Bahkan jika Brett ingin mengancamnya atau menyuapnya dengan uang, dia tidak akan menyetujuinya, bukan?" Jordan mengangguk. Memang, Victoria adalah orang yang sombong, bahkan Brett pun tidak bisa mengancamnya. Brett berkata, "Victoria menikahi Russell atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Jordan, aku sarankan kamu menyerah saja. Kamu harus bersyukur karena adikku sangat menyayangimu." Dari segi penampilan, karakter, perilaku, dan latar belakang keluarga, baik Hailey Camden maupun Victoria Clarke tidak ada yang bisa menandingi saudara perempuan saya. Iklan oleh Pub Future. Jordan menunjuk Brett dan berkata, "Aku akan mencari tahu sendiri apakah Victoria melakukannya atas kemauannya sendiri atau tidak. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Betapapun hebatnya adikmu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Brett, kau sudah membuatku kesal beberapa kali. Aku harus memberimu pelajaran berat sebelum aku meninggalkan DC." Brett tertawa terbahak-bahak dan membalas, "Haha, dasar orang bodoh. Kau mau memberiku pelajaran? Ini DC, wilayah keluargaku. Aku hanya menyelamatkanmu dari rasa malu. Tahukah kau berapa banyak orang yang akan menyerbu begitu aku bersiul? Ada banyak penjaga rahasia di dekat rumah Lauren, yang telah diperhatikan Jordan sejak hari pertama dia datang ke sini. Selain itu, setiap orang yang Brett atur untuk tinggal di sini sedang diawasi oleh bawahan Pablo. Mereka bisa menyingkirkan bawahan Brett kapan saja." Jordan berseru, "Tidak seorang pun dapat menghentikanmu dari terbunuh, tidak peduli berapa banyak orang yang menyerbu masuk. Apa yang sebenarnya kau katakan?"
Tanya Brett bingung. Namun, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. 20 menit kemudian, sebuah UFO tiba-tiba melayang pada ketinggian rendah di langit di atas, menarik perhatian banyak warga yang segera mengelilinginya untuk menonton. Bukankah ini UFO yang muncul di New York City? Mengapa sekarang ada di DC? Ya Tuhan, keren sekali. Pasti ada alien di dalam sana. UFO segera mendarat di rumah Lauren. Kemunculan UFO juga menarik perhatian Chloe. Wah, pesawat yang cantik sekali. Ayah, apakah ini milikmu? Aku ingin menaikinya. Chloe melompat ke taman dengan gembira untuk melihat UFO. Pada saat ini, seorang pria botak dan berwajah mengancam berjalan keluar dari kursi pilot, membuat Chloe sangat terkejut. Itu adalah bawahan Jordan, Salvatore, mantan tiran Orlando. Salvatore keluar dari pesawat dan langsung membujuk Chloe dengan permen lollipop saat melihatnya. Kau Chloe, kan? Aku mengambil permen lollipop pelangi dari langit untukmu. Terimalah. Chloe tercengang, dan bertanya, wow, dari langit, serius? Salvatore berkata, tentu saja itu benar. Tidak bisakah kau melihat bahwa aku terbang turun dari langit? Chloe mengangguk dengan mantap. Aku melihatnya. Keren sekali. Chloe mendapati bahwa Salvatore sangat menghormatinya, jadi dia menurunkan kewaspadaannya dan menerima lollipop itu. Setelah memberikan hadiah itu kepada Chloe, Salvatore berjalan menuju Jordan. Tuan Jordan. Chloe bertanya dengan kagum, ayah, apakah pria botak ini bekerja untukmu? Jordan mengangguk. Chloe bertanya, kalau begitu, bolehkah aku naik pesawat bundar Paman Baldi? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa. Itu untuk pamanmu. Mendengar ini, Brett berkeringat dingin. Saat berada di Orlando, dia pingsan dan ditangkap oleh Jordan karena bertabrakan dengan pesawat berbentuk UFO saat mengemudi. Dia memiliki fobia terhadap UFO. Chloe sedikit cemburu. Daddy hanya memanjakan paman dan tidak padaku. Daddy bahkan tidak mengizinkanku naik pesawat. Bukankah Daddy terlalu baik pada paman? Baik padaku. Brett hanya ingin memberikan Chloe pelajaran privat dan memberitahunya betapa jahatnya Jordan. Jordan menatap Brett dan berkata, lihat itu. Bahkan Chloe iri padamu. Masuklah. Aku tidak mau pergi. Brett mencengkeram pohon akasia besar di halaman, tidak mau melepaskannya. Jordan mengedipkan mata pada Salvatore, yang langsung menghampiri dan memeluk Brett. Ayo, Tuan Brett, ini akan menyenangkan. Brett menendang Salvatore, tetapi Salvatore menghindar. Minggir. Begitu aku meniup peluitku, puluhan bawahanku akan bergegas keluar untuk melindungiku. Tak seorang pun dari kalian mencoba menyentuhku hari ini. Keren. Brett bersiul. Namun, semenit berlalu, lalu 5, dan akhirnya, 10 menit berlalu. Tak seorang pun bergegas memasuki halaman.